Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdi Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I yang memimpin pada 661 hingga 680 Masehi. Era kekhalifahan Umayyah terbagi ke dalam dua periode utama, yaitu tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus. Kemudian periode 758 sampai 1031 Masehi di Cordoba. Pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun, luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari perang salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah. Hingga akhirnya pada 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah. Khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus adalah Marwan II bin Muhammad. Sejak itu, berakhirlah era Umayyah di Damaskus dan dimulailah era baru di Andalusia dengan pusat di Cordoba, Spanyol. Keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Pada 1031 Masehi, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. 2. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pertengahan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Dan yang keempat, sifat hidup mewah di lingkungan istana dan perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pada tahun 750 Masehi, Abu Al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Ketika Abbas menjabat khalifah, dia diberi gelar Al-Saffah yang berarti penumpah atau peminum darah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, terhitung sejak 750 sampai 1258 Masehi. Abu Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Arab Islam terbesar ketiga dan berusia lama. Lalu berdirilah sebuah dinasti menuju kekuasaan yang bersifat internasional dengan asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya.
Setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah penyebaran Islam yang meliputi sekitar kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Islam di Andalusia. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa, beberapa daerah yang ditaklukkan yang kemudian dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghazrana, Halab, Bukhara, Cordoba, Valencia, dan Murcia. Pada beberapa kota tersebut juga terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor dinasti Abbasiyah dapat berkembang dengan baik. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dan wilayah-wilayah yang telah dikuasainya mengalami kemajuan yang cukup pesat, sementara wilayah lain yang belum dikuasai Islam peradabannya masih terbelakang. Di antaranya adalah wilayah Ghana yang berdiri sejak abad ke-11 Masehi. Orang-orang barbar, terutama yang berasal dari Maroko dan Negro Tikrar, mereka ditekan dan ditindas ketika ingin melepaskan diri dari kekejaman para penguasa Ghana. Orang-orang tertindas itu pun meminta bantuan kepada kaum muslimin. Akhirnya, pada tahun 1067 Masehi, kerajaan itu jatuh ke tangan kerajaan lain yang cukup besar. Kerajaan yang sebagian besar berada di wilayah Eropa tak mampu menyaingi kebesaran kerajaan Islam, terutama pada saat Islam jaya di Spanyol. Bahkan, banyak kerajaan yang saling perang sehingga jatuh ke tangan Islam. Dikarenakan para penguasa Abbasiyah banyak memberi dorongan kepada para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam segala bidang, pemerintahan Daulah Abbasiyah pun luas kekuasaan Islamnya semakin bertambah. Perkembangan birokrasi dan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah adalah: 1. Pemimpin negara dipegang oleh kepala negara yang bergelar khalifah dan jabatannya bernama khilafah. 2. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. 3. Tanda kebesaran dan kehormatan diberikan kepada khalifah. Yang keempat, angkatan perang berada di bawah Diwan Al-Jundi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Dan yang kelima, Baitul Mal dibentuk untuk mengurus keuangan negara. Kurang lebih selama 5,5 abad, ada 37 khalifah pernah memimpin Daulah Abbasiyah. 1. Periode pertama, yaitu dari tahun 750 sampai 847, ada 9 khalifah. Periode ini menjadi masa keemasan dan kemajuan Daulah Abbasiyah. 2. Periode kedua berlangsung dari tahun 847 sampai 946 Masehi, yaitu sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Ada 13 khalifah dan periode ini adalah masa kekuasaannya para pemimpin militer Turki. 3. Periode ketiga berlangsung dari tahun 946 sampai 1031 Masehi, yaitu sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Ada 3 khalifah dan pada periode ini kondisi politik Daulah Abbasiyah sering tidak stabil. 4. Periode keempat berlangsung mulai tahun 1031 sampai 1225 Masehi. Sejak masuknya dinasti Saljuk di Baghdad dipengaruhi bangsa Turki kedua. Ada 9 khalifah pada periode ini. 5. Periode kelima berlangsung dari tahun 1225 sampai 1258 Masehi. Terdapat 3 khalifah dan kehancuran Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan jatuhnya Baghdad.
Masa Daulah Abbasiyah disebut sebagai The Golden Age atau masa keemasan Islam karena pada masa ini banyak umat Islam yang melakukan kajian ilmu pengetahuan. Bentuk-bentuk peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yaitu 1. Kota-kota pusat peradaban. Sejak awal berdirinya, Baghdad sudah menjadi pusat peradaban Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah kedua yaitu Abu Ja'far al-Mansur, dan kota Samarra yang letaknya di sebelah timur Sungai Tigris dan 60 km sebelah utara kota Baghdad. 2. Bangunan tempat ibadah dan pendidikan yaitu madrasah, kutab, masjid, majlis, munazarah, darul al-hikmah, dan badiyah. Ilmu pengetahuan pun sangat berkembang dengan cepat pada masa Daulah Abbasiyah. Banyak penerjemah buku-buku bahasa asing ke bahasa Arab. Banyak cendekiawan yang lahir pada masa tersebut sehingga menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin menaklukkan Andalusia adalah 1. Suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. 2. Pergolakan-pergolakan di kalangan penduduk Spanyol. 3. Perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. 4. Serangan kaum muslimin ke Spanyol. Dan yang kelima, niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya terdapat suku Vandal yang tidak kenal bahasa ataupun isyarat karena mereka tidak mempunyai bahasa lisan apalagi tertulis. Di akhir abad keempat, Andalusia dikuasai oleh bangsa Gotik, di mana Erik menggunakan gelar raja pada tahun 467 Masehi dan ia dianggap sebagai pendiri negara Gotu Barat yang sebenarnya. Dan pada 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Tujuan utama umat muslim ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusair. Meskipun banyak hambatan yang ada di depannya, tetapi Musa bin Nusair mampu mengatasi hambatan-hambatan yang melintas di hadapannya. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dengan misinya bersama perahu-perahu penyeberang. Disinilah peristiwa Tariq bin Ziyad membakar perahu penyeberangan dan berkhutbah dengan berisi kobaran-kobaran semangat jihad dan cinta terhadap agama Allah. Andalusia setelah masa Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad ialah masa kekhalifahan. Pada masa ini juga Cordoba dijadikan sebagai ibu kota. Masa Islam di Andalusia selanjutnya ialah masa kekuasaan Muawiyah, tokoh Abdurrahman Abd-Dakhil bin Muawiyah yang membawa tanda-tanda kecemerlangan keilmuan dan kecerdasannya. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, yaitu saat kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus, keamiran atau panglima tertinggi bergelar amir, periode muslim di Andalusia yang terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, dinasti Murhabitun dan Al-Mawahidun, dan yang terakhir di Andalusia di bawah dinasti Bani Ahmar. Tahun 714 sampai 755 Masehi merupakan masa kekuatan yang dialami di Andalusia. Penyebaran Islam terjadi sangat singkat karena Spanyol telah menemukan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Andalusia menjadi mutiara dunia dalam sejarah Islam. Para ahli sejarah mencatat bahwa kota Cordoba beberapa tingkat lebih maju daripada kota-kota di Eropa lainnya. Kalimat azan berkumandang 5 kali sehari dari ribuan menara terbesar di seluruh Eropa Barat Daya, Afrika Utara, serta Asia Barat dan Tengah.
Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Kemajuan yang muncul adalah di bidang intelektual, bangunan dan arsitektur, dan lain-lain. Bidang lain yang menjadi sorotan utama ialah kemajuan di bidang keilmuan agama. Kemajuan bidang keilmuan yang paling mendasar ialah dalam bidang fikih. Andalusia dikenal sebagai pusat penganut mazhab Maliki. Dalam sejarah perkembangan dunia fikih, ilmu ini mengalami masa keemasan sekitar abad kedua Hijriah. Adapun faktor-faktor keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia adalah konflik Islam dengan Kristen, tak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, dan tak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Faktor penyebab munculnya dinasti-dinasti kecil Islam. 1. Adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja. 2. Munculnya sikap fanatisme. 3. Banyaknya kegoncangan politik. 4. Luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah sehingga kurang terpantaunya daerah-daerah kekuasaan tersebut. Dinasti-dinasti kecil Islam diantaranya: 1. Dinasti Idrisiyah 788 sampai 922 Masehi. Dinasti pertama yang beraliran Syiah terutama di daerah Maroko dan Afrika Utara. 2. Dinasti Aghlabiyah 800 sampai 909 Masehi di wilayah Ifriqiya yang sekarang disebut Tunisia dan provinsi Tripoli sampai Libya. 3. Dinasti Tuluniyah 868 sampai 905 Masehi. Dinasti kecil pertama di Mesir yang mendapatkan hak otonom dari pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. 4. Dinasti Iqsidiyah 935 sampai 969 Masehi. Iqsidiyah berkuasa sampai Fatimiyah menguasai Fustat pada tahun 969. 5. Dinasti Hamdaniyah 972 sampai 1152 Masehi. 6. Dinasti Tahiriyah 820 sampai 872 Masehi. 7. Dinasti Safariyah 254 sampai 290 Hijriah. Dinasti ini merupakan dinasti Islam yang paling lama berdirinya di antara dinasti-dinasti kecil lain. 8. Dinasti Samaniyah 874 Masehi sampai 999 Masehi. 9. Dinasti Ghaznawiyah 975 sampai 1187 Masehi. Dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki. Peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai pada tahun 923 sampai 1342 Hijriah. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ekspansi atau perluasan wilayah lebih besar terjadi pada masa Murad I, lalu diteruskan oleh Bayazid yang naik tahta pada tahun 1389 Masehi, dan puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Hal-hal yang dilakukan Utsman I adalah mengirim surat pada raja-raja tetangga yang berisikan 3 pilihan, yaitu masuk Islam, membayar upeti, dan perang. Menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa. Setelah Utsman I wafat, penaklukan dilanjutkan oleh Orkhan, lalu dikembangkan lagi saat Murad I. Puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II atau biasa disebut Muhammad Al-Fatih, Sultan Salim, dan Sultan Sulaiman I. Dan masa kemunduran Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki Utsmani menjadi republik tahun 1923 Masehi di tangan Mustafa Kamal Atatürk. Peradaban Islam pada masa dinasti Safawi Persia. Daulah Safawiyah
pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi, yang pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berfaham Syiah. Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia atau Iran di sekitar abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas. Namun, sebelum ada Sultan Ismail yang berkuasa kurang lebih selama 23 tahun dan berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya di wilayah Persia, karena ia unggul dalam bidang ilmu pengetahuan. Saat Sultan Syah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah dengan cara menghilangkan dominasi pasukan Oizilbas atas Daulah Safawiyah dan mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Faktor keberhasilan Abbas I adalah ekspansi wilayah adalah kuatnya dukungan militer, ambisi yang sangat besar, dan didukung oleh kecakapan diri. Kemajuan ilmu pengetahuan pun disebabkan oleh adanya ilmuwan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis Isfahan, yaitu Baharuddin Syairasi, Saharuddin Syairasi, dan Muhammad Baqir ibn Muhammad Damad. Peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal adalah kerajaan Islam besar termuda yang pernah ada sebagai dinasti Safawi. Dinasti Mughal didirikan di India oleh Zaharuddin Babur the Chagatai, keturunan Turki. Dinasti Mughal memperkenalkan wewangian ke dalam sejarah Muslim, di mana saat itu seluruh dunia Islam mengalami kemunduran. India merupakan tempat atau daerah tumbuh dan berkembangnya agama Hindu, sehingga munculnya dinasti Islam di India membawa runtuhnya peradaban Hindu yang telah lama berdiri. Islam masuk ke India pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Para penguasa dinasti Mughal adalah Babur 1526 sampai 1530 Masehi, Humayun 1530 sampai 1540 Masehi, dan 1505 sampai 1556 Masehi. Akbar Khan 1556 sampai 1605 Masehi. Jahangir 1605 sampai 1627 Masehi. Shah Jahan 1627 sampai 1658 Masehi. Aurangzeb atau Alangir 1658 sampai 1707 Masehi. Dan yang terakhir, pemerintahan pasca Aurangzeb. Di bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor tekstil ke Eropa. Para Mughal juga telah mencapai sukses besar di bidang pendidikan dan pengetahuan. Di bidang arsitektur, kerajaan Mughal memiliki bangunan megah seperti Benteng Merah, Masjid Jami, Taj Mahal, Istana Megah di Delhi dan Lahore, dan Makam Megah. Berbagai karya sastra pun muncul di India pada masa pemerintahan dinasti. Perkembangan dunia Islam pada abad ke-19. Abad ke-19 merupakan periode penting dalam sejarah yang merubah dasar peradaban dunia timur khususnya Islam dan dunia barat khususnya Eropa. Adanya penetrasi penerobosan kolonial barat terhadap dunia Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah 1. Kemunduran 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Mughal, dan Kerajaan Safawi. 2. Ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran. Dan yang ketiga, pemikiran rasional berkembang di dunia Islam. Sementara faktor eksternalnya adalah ekonomi barat mengalami kemajuan, politik, penguasaan wilayah, dan pemikiran rasional berkembang di barat. Bentuk-bentuk penetrasi kolonial barat diantaranya
penetrasi daerah-daerah yang baru ditemukan, dan berpenduduk sedikit. Kawasan-kawasan yang cuacanya sesuai untuk orang Eropa dan daerah-daerah yang dianggap tidak cocok untuk dijadikan tempat pemukiman. Perkembangan dunia Islam pada abad ke-20. Perkembangan Islam pada abad ke-20 disebut juga dengan periode perkembangan modern umat Islam. Hubungan Islam dan kemodernan juga tidak lepas dengan membahas kondisi Barat, yang mana pada saat Islam mengalami kemunduran, di saat itu pula bangsa Barat mengalami kemajuan. Pada awal abad ke-20, mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam lambat laun merembet ke dalam dunia politik. Hal ini disebabkan karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Perkembangan dunia Islam pada abad ke-21. Perkembangan Islam pada abad 21 juga bisa disebut sebagai periode modernisasi. Segala sesuatu yang terjadi pada abad Islam di abad 21 ini adalah dampak dari masa-masa sebelumnya. Sejak 14 abad lalu, Al-Quran telah menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang universal, di mana tujuannya harus melampaui batas-batas suku, etnis, bangsa, dan bahasa. Secara historis, sosiologis, bahwasanya umat Islam semakin sadar akan tantangan memasuki dunia dakwah dan politik yang berskala global yang disebabkan oleh revolusi teknologi transportasi dan informatika juga komunikasi. Sebenarnya, masyarakat Muslim keteteran dalam menghadapi kondisi tersebut yang mana telah dirancang oleh negara Barat. Ketertinggalan ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkompetensi dengan masyarakat lain. Jika berbicara tentang dinamika keagamaan yang mencuat dalam masyarakat Muslim, khususnya Indonesia, adalah munculnya nabi-nabi palsu. Fenomena-fenomena ini sangat jelas membuktikan bahwasanya pengetahuan tentang keagamaan masyarakat Islam sangat jauh terbelakang. Dan ketegangan yang paling menonjol dan mempunyai dampak yang besar bagi hubungan Islam dan Barat adalah peristiwa Perang Salib. Ketegangan hubungan ini semakin diperparah oleh situasi konflik di kawasan Timur Tengah. Proses pengenalan dan penyebaran Islam atau Islamisasi di Nusantara merupakan salah satu tema pokok dalam kajian sejarah sosial dan intelektual Islam. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya, menjadi daya tarik bagi para pedagang. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Jalur-jalur Islamisasi yang berkembang di Indonesia adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan budaya, serta tasawuf. Dan para wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam memiliki peran serta bentuk dakwahnya masing-masing. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yaitu dengan cara mendirikan masjid di Gresik, kemudian mendampingi dan mengajak Raja Majapahit untuk masuk agama Islam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menggunakan jalur pernikahan, mendidik para santri, membuat lembaga dakwah, mendirikan masjid, dan melakukan pendekatan kepada bangsawan. 3. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin, dengan mendirikan pesantren di daerah perbukitan di daerah Giri atau Bukit di Gresik. 4. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim, yaitu mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. 5. Sunan Derajat atau Raden Qasim, yaitu dengan mendirikan pesantren dan dalam bidang kesenian tradisional bertembang pangkur dengan iringan gending. 6. Sunan Kalijaga atau Raden Said, yaitu mengembangkan
mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya. Yang ketujuh, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yaitu menggunakan metode struktural, kultural, dan tasawuf. Yang kedelapan, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, dengan cara menyelami serta memahami kebutuhan masyarakat, yaitu tetap menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha seperti arsitektur Masjid Kudus dengan bentuk menaranya, gerbang dan pancuran wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Yang kesembilan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Seperti halnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Banyak teori-teori yang menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya, 1. Teori Gujarat. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. 2. Teori Mekah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Yang keempat, teori Cina. Karena ditemukannya masjid dengan gaya arsitektur Cina di Jawa dan Raden Fatah yang merupakan Sultan Demak ulama keturunan Cina. Indonesia saat ini menempati urutan terbesar dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia. Dan ada 5 negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, yaitu Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, dan Mesir. Islam di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Meski tercatat sebagai negara muslim, tersebar di dunia itu tidak mengurangi rasa toleransi terhadap agama lainnya. Islam di Indonesia juga tidak memaksakan orang-orang untuk masuk dalam agamanya dan juga tidak menggunakan kekerasan dalam membela agama Allah, karena mereka memegang prinsip lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku.